Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat tanpa ulen lagi. Ini super lembut, super empuk, tanpa susu, cocok buat pemula karena tanpa diulen sama sekali. Jadi lebih hemat tenaga juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan melelehkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Bisa ditim seperti ini atau langsung dilelehkan di atas pan. Aku pakai Cosmo Pan series 10 cookware. Satu set dapat 3 pan yang bisa ditumpuk-tumpuk, jadi nggak perlu khawatir baret. Lelehkan sampai margarinnya meleleh. Kalau udah meleleh, angkat dan masukkan ke dalam wadah tahan panas. Bisa gelas besar atau mangkuk. Kondisi margarinnya masih panas ya. Masukkan 50 gram atau 3/4 sendok makan gula pasir. Atau teman-teman bisa atur sesuai selera. Untuk menggantikan susu, aku pakai santan kemasan sebanyak 65 ml. Campurkan dulu dengan 65 ml air. Aduk rata sebentar. Tuangkan ke dalam margarin dan gula. Aduk sampai gulanya larut. Gulanya harus benar-benar larut karena nanti kita nggak ngulen sama sekali. Jadi kondisi larutan ini hangat ya. Margarinnya tadi masih panas, bertemu dengan santan dan air. Kondisi suhu ruang jadinya memudahkan untuk mengaduk gula supaya larut. Kalau gulanya udah larut, masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar dan sisihkan. Siapkan wadah cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Karena tanpa diulen, jadi biar serat roti donatnya nanti banyak, jadi gunakan tepung terigu protein tinggi. Tapi kalau nggak ada, pakai protein sedang juga bisa. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kita buat cekungan di tengahnya seperti ini, tapi ini opsional aja. Sekarang kita ambil larutan gula, susu, dan ragi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini udah terlihat raginya lunak. Tuangkan ke bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa cairannya kurang, bisa ditambahin sedikit air. Aduk terus dan pastikan benar-benar tercampur rata sampai nggak ada lagi tepung yang masih kering. Untuk mengaduknya, teman-teman juga bisa ya aduk pakai centong, sutil kayu, dan lain-lain selain spatula. Atau pakai tangan juga nggak apa-apa, tapi nggak perlu diuleni. Nah, konsistensi adonan yang kita harapkan menjadi seperti ini. Tutup kain bersih atau plastik wrap. Biarkan adonan mengembang dan membentuk serat roti secara alami dengan sendirinya. Diamkan selama sekitar 1 jam atau lebih sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, waktu yang aku butuhkan lebih dari 1 jam menyesuaikan suhu sekitarku. Kempeskan adonan. Pastikan udaranya benar-benar keluar. Pindahkan ke alas kerja. Kalau dirasa masih lengket, boleh ditabur sedikit tepung terigu. Bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi menjadi 12 bagian. Kalau mau dibagi lebih kecil lagi juga boleh ya. Ambil 1 bagian adonan, kempeskan terlebih dahulu. Bulatkan adonan. Bisa kita bulatkan dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Kalau sudah selesai dibulatkan, tutup adonan dengan wrap atau kain bersih dan biarkan adonan rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, ambil adonan sesuai urutan antrian dari yang pertama dibulatkan, taburi alas kerja dengan sedikit tepung. Pipihkan adonan perlahan supaya rapi. Bisa juga kita tekan-tekan dengan benda dengan alas yang datar. Aku pakai scraper seperti ini. Jangan terlalu pipih. Kalau mau boleh dirapiin pakai ring cutter atau sejenisnya ya. Pindahkan ke kertas baking atau nampan yang sudah ditabur terigu, biar nanti gampang dipindah saat digoreng. Kalau udah selesai, beri tutup. Bisa ditutup dengan kain bersih atau wrap. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 30-50 menit, kalau diangkat terasa ringan, dan kalau kita pencet kembali perlahan, seperti ini, tandanya udah pas, siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, beri secukupnya minyak goreng, dan ini Cosmo Pan 1 series dengan pan yang aku pakai di awal tadi ya. Ketika minyaknya udah panas, goreng donat di api sedang agak kecil, tapi apinya jangan terlalu kecil ya. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan. Balik kalau bawahnya udah kecoklatan. Terlihat ya, ini terbentuk white ring karena waktu proofing atau pengembangannya pas. Kalau waktunya masih kurang, donatnya nggak ngambang seperti ini, jadi nggak bisa membentuk white ring. Sementara kalau terlalu kelamaan, nanti hasilnya white ringnya tipis, donatnya terlalu berminyak, dan rawan kempes. Jadi perlu diperhatikan waktu proofing yang pas kalau mau dapat hasil yang diinginkan. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Ini dia donatnya udah jadi, walaupun tanpa ulen sama sekali, tapi hasilnya bisa montok, menul-menul seperti ini. Ini cantik banget, dapat white ring juga. Kalau mau diberi topping, kita tunggu dulu hingga dingin. Untuk toppingnya, aku menggunakan coklat yang sudah dilelehkan. Ini white coklat leleh. Teman-teman juga bisa pakai glaze. Kemudian aku beri meses warna-warni biar semakin cantik. Dan aku juga mau kasih topping coklat leleh. Ini coklat leleh yang dark. Kalian juga bisa pakai glaze coklat. Kemudian aku beri topping kacang panggang cacah. Kacang panggang cacah ini belinya di toko bahan kue ya. Dan aku juga mau beri topping meses coklat. Seperti ini. Ini benar-benar menggugah selera. Dan ini dia hasilnya. Kita beri topping seperti ini jadi semakin cantik dan menggoda. Untuk toppingnya teman-teman bisa atur aja sesuai selera. Ini benar-benar recommended buat pemula, gampang, tanpa ulen, hasilnya bisa seempuk ini. Kalau kita pencet-pencet, ini benar-benar empuk ya. Dan kita coba buka, lihat dalamnya, lembut banget, seratnya juga bagus, walau tanpa ulen, tanpa susu. Enak banget, ada sedikit rasa gurih karena pakai santan. Ini recommended, selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat tanpa ulen lagi. Dan ini spesial banget, cocok buat para pecinta coklat dan pecinta donat, khususnya buat para pemula, karena bikinnya gampang, rasanya super nyoklat luar dalam. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan melelehkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Lelehkan margarinnya, boleh langsung di atas pan seperti ini, atau kalau mau ditim juga boleh. Kalau udah meleleh, angkat. Langsung aja panas-panas kita masukkan ke dalam wadah tahan panas. Kemudian kita masukkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 130 ml susu cair full cream. Aduk sampai gulanya larut.
Poin penting ya teman-teman, gulanya harus benar-benar larut karena nanti kita nggak ngulen sama sekali. Kalau gulanya udah larut dan kondisi larutannya ini menjadi hangat, masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar. Dan sisihkan. Kita biarkan raginya lunak terlebih dahulu. Siapkan wadah cukup besar beserta ayakan. Masukkan 225 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 25 gram Bendico cocoa powder. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita ayak supaya bahan-bahan kering mudah tercampur ke adonan. Jadi nanti itu adonannya merata, warnanya juga nggak menggumpal. Selesai diayak, aduk sampai tercampur rata. Pastikan benar-benar rata ya, karena ada coklat bubuk jadi ketahuan kalau udah tercampur rata. Buat cekungan di tengahnya. Sekarang kita ambil larutan gula, susu, dan ragi yang udah kita siapkan tadi. Tuangkan bahan basah yang udah rata ke bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Menggunakan spatula seperti ini atau boleh pakai centong juga boleh. Kalau dirasa cairannya kurang, bisa ditambahin sedikit air atau susu cair. Aduk terus dan pastikan benar-benar tercampur rata. Jadi beda ya teman-teman kalau tanpa ulen tapi gulanya belum larut, raginya belum lunak, margarin tidak dicairkan dulu, bahan keringnya nggak rata, bahan basahnya juga nggak dicampur rata dulu, itu nanti pasti bakalan susah mencampurnya. Tapi dengan cara mencampur seperti ini akan memudahkan membentuk adonan. Poin pentingnya terbentuk adonan sampai nggak ada lagi tepung yang masih kering. Nah, konsistensi adonan yang kita harapkan menjadi seperti ini. Ini adonannya masih lengket ya. Tutup kain bersih atau plastik wrap. Biarkan adonan mengembang dan membentuk gluten atau serat roti secara alami dengan sendirinya. Diamkan selama sekitar 1 jam atau lebih sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, waktunya menyesuaikan suhu sekitar ya. Kempeskan adonan. Pastikan udaranya benar-benar keluar. Dan ini adonannya udah nggak lengket. Bisa jadi juga masih lengket, tapi nggak apa-apa. Gluten udah terbentuk secara alami. Pindahkan ke alas kerja. Kalau dirasa masih lengket, boleh ditabur sedikit tepung. Bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Sesuai selera, ini aku bagi menjadi 12 bagian. Ambil 1 bagian adonan, kempeskan terlebih dahulu, kemudian beri isian coklat compound, beri sekitar 2 pasang Fineza coklat button, gak usah banyak-banyak, segini aja udah cukup. Kemudian tutup dan cubit-cubit untuk menyatukan adonan. Pastikan benar-benar tertutup dan terkunci rapat ya teman-teman. Setelah itu kita rapikan dikit biar membulat. Cek lagi bagian bawahnya, pastikan benar-benar terkunci rapat. Lakukan sampai selesai. Tata di loyang yang dialasi kertas baking atau ditabur terigu. Tutup adonan dengan wrap atau kain bersih dan biarkan adonan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 30-50 menit, kalau diangkat terasa ringan, ini siap untuk digoreng. Goreng donat di minyak panas, api sedang agak kecil. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya tampak kering. Balik sekali aja. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Ini dia donatnya udah jadi. Tapi belum selesai, kita akan membuat glaze coklat untuk penyelesaiannya. Ambil 100 gram Fineza coklat button, kemudian kita tim di atas air mendidih seperti ini.
Tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian biarkan hingga Vineza coklat button dan margarin benar-benar leleh. Kalau udah leleh, angkat. Celupkan donat ke dalam glaze coklat. Lakukan sampai selesai. Terakhir, opsional biar cantik, taburi sedikit kacang panggang cacah. Taburinya dikit aja, cukup buat hiasan. Dan ini dia, triple coklat donat siap disajikan. Donat simple ini benar-benar menggoda selera, apalagi buat para pecinta coklat dan pecinta donat wajib buat cobain. Donatnya empuk dan lembut, tahan 2-3 hari empuknya. Coklatnya benar-benar luar dalam. Kalau dicobain, berasa coklatnya mulai dari toppingnya, dari donatnya, dan juga isiannya. Kalau masih hangat itu masih lumer banget kayak gini. Ini recommended, semua suka. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan laris manis dengan bahan-bahan yang simpel dan cara membuatnya pun gampang banget, tanpa telur dan tanpa ulen. Tapi hasilnya empuk, lembut, memuaskan. Cuma pakai 250 gram terigu, bisa dapat 24 pieces atau 2 lusin. Banyak kan hasilnya? Penasaran gimana cara buatnya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, aku akan melelehkan margarin terlebih dahulu. Untuk melelehkan margarin, aku akan menggunakan Cosmopan. Cosmopan series dari Stain Cookware. Satu set terdapat wok 28 cm, fry pan 24 cm, dan fry pan 20 cm. Multifungsi banget, bisa buat menumis dan menggoreng, bisa disusun secara menumpuk seperti ini, jadi nggak perlu khawatir baret. Bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Lelehkan 30 gram margarin. Gunakan api kecil aja. Biarkan margarin leleh. Kalau sudah leleh, seperti ini, angkat. Pindahkan ke wadah tahan panas. Masukkan 30 gram gula pasir. Dan tuangkan 180 ml susu cair full cream. Susunya kondisi suhu ruang ya. Aku akan aduk menggunakan mini spatula dari Stain Cookware. Satu set ada 5 mini spatula dengan berbagai macam fungsi. Terbuat dari kayu akasia asli, ini gemes banget ya. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Pastikan gulanya benar-benar larut. Kalau sudah larut, selanjutnya masukkan 1 sendok teh penuh ragi instan. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita akan aduk. Nah, di sini aku contohkan pakai centong ya. Teman-teman boleh kalau mau pakai spatula. Aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengahnya. Seperti ini. Selanjutnya ambil bahan basah yang sudah tercampur tadi. Tuangkan bahan basah ke dalam bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Di sini teman-teman boleh aduk pakai spatula. Dan kalau susah boleh juga pakai tangan bersih. Gak usah dibawa ribet, aduk aja sampai benar-benar rata sekitar 3 menitan. Sampai membentuk adonan seperti ini. Ini udah cukup ya. Pastikan juga nggak ada bahan yang masih kering. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat sekitar 45-60 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah 45-60 menit, kita cek bila adonannya udah mengembang 2 kali lipat
seperti ini. Kempeskan adonan menggunakan tangan yang bersih dan pastikan udaranya benar-benar keluar semua. Angkat dan pindahkan ke alas kerja atau bidang datar. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku akan bagi menjadi 24 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram. Setelah adonan dibagi-bagi seperti ini, ambil satu bagian adonan, kemudian kempeskan, keluarkan udaranya terlebih dahulu. Bulatkan adonan dengan cara seperti ini. Nah, ini setelah dibulatkan, lakukan sampai selesai. Kalau semua adonan sudah dibulatkan, kita tutup dulu menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kita biarkan adonannya rileks sekitar 10-15 menit. Nah, setelah 10-15 menit, adonannya udah rileks. Ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan. Bagian atasnya kita balikkan sehingga bagian bawahnya ada di atas. Kempeskan adonan. Ambil stik es krim. Letakkan di tengahnya seperti ini. Kemudian kita rapatkan adonan membentuk paha ayam. Kita cubit-cubit untuk mengunci adonan dan bagian ujungnya harus lebih besar dan terlihat bulat. Sementara bagian pangkal lebih kecil. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Susun di wadah atau nampan lebar yang sudah ditaburi tepung terigu. Jangan lupa diberi jarak antar adonannya. Tutup kain bersih atau wrap dan biarkan mengembang lagi hingga siap untuk digoreng. Waktu bervariasi sekitar 20-30 menit atau menyesuaikan dengan suhu sekitar. Setelah mengembang dan siap untuk digoreng, ciri-ciri adonan yang pas adalah ketika disentuh terasa membal, ringan, dan terisi udara. Disentuh pun tidak ada jejak tangan kita. Panaskan minyak di penggorengan dengan api sedang agak kecil. Biarkan minyaknya panas. Kalau sudah panas, kita goreng. Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Balik sekali aja. Biarkan matang merata. Kalau warnanya udah merata di semua sisinya, angkat dan tiriskan. Biarkan suhunya turun sebelum diberi topping. Untuk toppingnya, aku akan menggunakan buttercream, beli jadi di toko bahan kue. Oleskan merata di permukaan atau seluruh sisi donat. Oleskan secukupnya sesuai selera. Selanjutnya tinggal kita beri topping. Untuk toppingnya bebas aja menyesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku pakai meses coklat, kacang cacah, keju parut, meses warna-warni, red velvet crumble, dan brown sugar. Tinggal kita beri topping aja donatnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya mirip seperti paha ayam. Lakukan sampai selesai. Susun di wadah box donat seperti ini jika ingin dijual. Gimana? Bikin donat empuk dan lembut dengan tampilan menarik seperti ini gampang banget kan? Tanpa ulen, tanpa telur, simple dan mudah dipraktekkan. Menariknya lagi, satu resep ini dari 250 gram atau 1/4 kg tepung terigu menghasilkan 24 pieces donat paha ayam atau 2 lusin. Lumayan banyak kan? Dan hasil akhirnya montok-montok kayak gini. Cocok buat jadi ide jualan. Ini donatnya empuk banget. Dipencet-pencet kayak gini kerasa empuknya. Dan teksturnya lembut kayak gini. Ini recommended. Walaupun tanpa telur, tanpa ulen, yang penting ikutin step by stepnya dengan benar ya. Bahan basah tercampur rata dan bahan kering tercampur rata. Ini enak banget, banyak yang suka. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat tanpa ulen sama sekali, tapi ini ada bedanya dari versi yang sebelumnya.
dan hasilnya super duper lembut. Digigit ringan, langsung putus, gak perlu effort lebih buat ngunyah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita ambil margarin sebanyak 30 gram, masukkan ke dalam wadah atau panci. Kemudian kita akan lelehkan. Nyalakan kompor di api kecil dan biarkan margarin meleleh seluruhnya. Di sini aku pakai fry pan 20 cm dari Stain Cookware, bahan coating kualitas Jerman, terbuat dari 7 lapis granit, PFOA free, cadmium free, lead free, dan baby friendly. Setelah meleleh seperti ini, kita angkat, kemudian masukkan ke dalam wadah tahan panas. Ini kondisinya langsung dituang saat masih panas ya. Kemudian kita akan campur dengan 30 gram gula pasir. Nah, kemudian kita tuangkan 120 sampai 130 ml susu cair full cream. Susunya kondisi suhu ruang. Setelah susu masuk, kondisi cairannya ini apabila kita campur akan menjadi hangat. Kemudian kita aduk rata sampai gulanya larut. Karena kondisinya hangat, jadi bisa melarutkan gula dengan lebih cepat. Kemudian kita masukkan 2 butir kuning telur. Telurnya kondisi suhu ruang juga ya. Aduk sampai rata. Dan yang paling terakhir kita masukkan, jangan sampai kebalik urutannya, kita masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata sebentar. Kalian pastiin raginya ini aktif ya, biar berhasil. Kita sisihkan sebentar, biarkan raginya lunak sekitar 5-10 menit. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Nah, di sini bedanya dengan resep donat tanpa ulen sebelumnya, terigunya ini kita pakai terigu protein sedang. Karena kalau sebelumnya kita pakai tepung terigu protein tinggi ya. Kita masukkan terigu ke wadah dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduk adonannya nanti, teman-teman siapin spatula atau sendok besar yang kuat. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai centong nasi, sutil kayu, dan lain-lain. Nah, ini aku pakai Pico spatula dari Stain Cookware. Spatulanya lentur tapi tetap kuat. Ini FDA approved, handle bahan kayu akasia asli. Kemudian kita buat cekungan di tengahnya. Ambil larutan gula, susu, dan ragi yang sudah kita campurkan tadi. Tuang ke dalam adonan. Tapi maaf ya teman-teman, ini nggak kerekam karena aku lupa pencet kameranya. Dan jangan langsung dituangkan sekaligus, kita sisakan sedikit dulu untuk mengontrol cairan. Kalau kurang baru bisa kita tambahkan lagi. Aduk sampai tercampur rata hingga nggak ada tepung yang masih kering. Ini cukup diaduk dan dicampur sampai rata, nggak perlu diuleni pakai tangan, makanya kita butuh alat pengaduk yang kuat. Karena ini kan adonannya berat dan ini nggak membutuhkan waktu yang lama, cukup sekitar 1-3 menit. Yang penting sampai tercampur rata. Ini nggak seperti mengulen dengan tangan yang kita pakai gerakan seperti mencuci baju atau bahkan banting-banting sampai kalis elastis, itu nggak perlu ya teman-teman. Juga nggak seperti diuleni menggunakan mixer. Pakai mixer kan juga membutuhkan waktu yang lama ya, 15 menit atau bahkan lebih. Jadi teman-teman bisa ya bedain, diaduk dan dicampur rata dengan diulen baik menggunakan mixer maupun manual itu berbeda. Kita tambahkan lagi cairannya dikit kalau kurang. Dan ini aku sengaja nggak aku skip atau cut bagian mencampur adonan sampai rata ini karena emang cuma diaduk bentar aja. Dan mengaduk sampai tercampur rata ini salah satu kunci donat tanpa ulennya bisa berhasil dan nanti hasil akhirnya bisa mulus walau tanpa diulen. Jadi diperhatikan baik-baik di pengadukannya ini. Karena pakai protein sedang, jadi adonannya ini lebih lengket dibanding kalau kita pakai terigu protein tinggi ya. Sehingga memang akan cenderung lebih mudah menghandle adonan terigu protein tinggi dibanding terigu protein sedang. Nah, seperti ini. Udah cukup. Tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap.
Kita biarkan mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam atau lebih tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita kempeskan adonan. Pastikan udaranya benar-benar keluar. Adonannya masih lengket tapi dia lebih elastis dibandingkan sebelumnya. Adonannya udah bisa kita tarik seperti ini, namun gak sekuat adonan tanpa ulen yang menggunakan terigu protein tinggi. Ini kita ambil dan bulatkan dulu adonannya. Pindahkan ke alas kerja. Boleh diberi sedikit terigu kalau dirasa masih lengket. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 12 bagian. Teman-teman boleh timbang kalau perlu. Ambil satu adonan, kempeskan lagi, tekan-tekan untuk memastikan udara benar-benar keluar. Kemudian kita bulatkan. Di rounding dengan cara seperti ini juga salah satu tips kalau kalian mau hasilnya donat tanpa ulen ini mulus, hampir mirip atau bahkan terlihat seperti donat yang diulen. Nah, hasilnya jadi lumayan mulus seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dibulatkan. Setelah selesai dibulatkan, kita beri tutup kain bersih atau wrap dan kita biarkan adonan rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, ambil adonan yang pertama kali dibulatkan, beri sedikit tepung terigu di alas kerja, letakkan adonan, taburi tipis juga di permukaannya, gunakan benda dengan alas yang datar, kita tekan dan keluarkan udara dari dalam adonan. Tekan beberapa kali. Kemudian untuk membuat lubang di tengahnya, aku menggunakan spuit yang udah dilapisi terigu biar nggak lengket. Nah, seperti ini. Ini jadi donat bolong. Kita lakukan sampai selesai. Susun di wadah atau nampan yang sudah dialasi kertas baking atau ditabur terigu. Kita lakukan proofing, beri tutup, dan biarkan adonan mengembang sampai siap untuk digoreng. Waktunya bervariasi sekitar 20-40 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah didiamkan dan adonan siap untuk digoreng, ciri-cirinya pastikan adonan sudah mengembang tapi kita pegang pun nggak penyok. Dipencet-pencet lembut, kembali perlahan, diangkat terasa ringan. Kalau dipencet penyok berarti itu udah overproofing, kelamaan ngembang ya. Tapi kalau kayak gini, ini proofingnya pas. Langsung aja kita goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Pastikan minyaknya udah panas. Saat digoreng, kalau proofingnya pas, dia akan mengambang seperti ini. Tapi kalau proofingnya masih kurang atau underproofing, dia akan tenggelam. Jadi perlu diperhatikan juga waktu proofing yang pas. Setelah bagian bawahnya kekuningan atau kecoklatan, kita balik donatnya. Biarkan matang merata. Kalau kedua sisinya udah merata warnanya, angkat dan tiriskan. Ini kelihatan terbentuk white ring, tapi memang nggak sejelas atau setinggi kalau kita pakai terigu protein tinggi ya teman-teman. Ini kita biarkan suhunya turun, baru bisa kita beri topping. Untuk toppingnya bebas, sesuai selera aja. Aku menggunakan glaze donat. Ini beli di toko bahan kue. Sebelum digunakan, glaze-nya diaduk dulu karena biasanya glaze menggumpal kalau lama nggak digunakan. Dan kalau mengeras, glaze ini bisa kalian beri sedikit minyak goreng secukupnya. Kemudian diaduk sampai kentalnya pas kembali. Celupkan donat ke dalam glaze. Kemudian kita ketuk-ketuk supaya rata. Ini aku mau kasih sedikit hiasan bintang. Seperti ini biar tambah cantik aja. Donat tanpa ulen dengan menggunakan tepung terigu protein sedang siap disajikan. Gimana? Ternyata bisa kan bikin donat tanpa ulen menggunakan protein sedang? Jadi kalau pakai metode ini, protein sedang bisa, protein tinggi juga bisa,
asal jangan protein rendah. Aku nggak ngerekomendasiin karena kandungan glutennya di protein rendah itu nggak cocok dan hasilnya bisa nggak maksimal. Ini donatnya hasilnya super empuk kayak gini. Lagi-lagi ini dibuat tanpa ulen sama sekali, tapi hasilnya bisa memuaskan. Kita lihat teksturnya, hasilnya luar biasa lembut. Bahkan ini menurutku lebih lembut dibanding yang pakai terigu protein tinggi. Hasilnya lebih ringan, digigit langsung putus, dan gak capek ngunyahnya. Asli ini lembut banget. Kalau pakai terigu protein tinggi itu empuk dan lembut, tapi masih ada kenyal-kenyalnya sedikit gitu. Ini setelah keesokan harinya ya teman-teman, masih tetap lembut dan masih enak. Dan ini setelah 2 hari, ini juga masih lembut, masih enak, tapi sedikit lebih kering. Lembutnya awet ya, bahkan sampai 2 hari, yang penting disimpan di wadah tertutup rapat. Jadi, siapa bilang donat tanpa ulen cuma lembut saat masih hangat aja? Ini tergantung donat tanpa ulen yang pakai metode apa dulu nih. Karena nggak semua metode atau caranya sama. Karena yang nyoba donat tanpa ulen dengan metode ini udah banyak banget yang ngebuktiin. Ini recommended ya, selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat buah jualan, pastinya super empuk dan lembut, plus resep fla atau pastry cream untuk isian bomboloni yang enak dan gak enak. Ini enak banget, sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat pastry cream terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 kuning telur, tambahkan 50 gram gula pasir, tambahkan 20 gram tepung maizena, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai konsistensinya cair dan kental seperti ini. Kalau udah, kita sisihkan sebentar. Ambil panci atau sospen, tuangkan 250 ml susu cair full cream, kita panaskan di atas kompor, panaskan sampai hampir mendidih. Panci yang aku gunakan adalah sospen dari Glowpan-Set Stain Cookware. Satu set terdiri dari 3 pan multifungsi, yaitu fry pan, saucepan, dan wok pan. Bahan coating marble kualitas Jerman, FDA approved, dan PFOA free. Kalau udah hampir mendidih susunya, di pinggiran panci kita bisa lihat bubble-bubble seperti ini. Selanjutnya kecilkan atau matikan dulu api kompor. Ambil secukupnya susu panas. Kita tuangkan ke dalam wadah berisi campuran kuning telur tadi. Aduk rata. Hal ini kita lakukan supaya kuning telur tidak langsung menggumpal bila bertemu dengan susu yang panas. Setelah rata, kita masukkan ke dalam panci. Campurkan bersama susu. Boleh kita ulangi lagi untuk membersihkan sisa kuning telur yang tertinggal. Nyalakan atau set kompor di api sedang. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Aduk-aduk terus sampai mengental. Ini harus terus diaduk supaya nggak ada gumpalan di dasar panci. Kalau udah mengental dan meletup seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Aduk rata kembali dan biarkan terlihat licin. Sampai kira-kira seperti ini udah cukup. Angkat, pindahkan ke wadah tahan panas, saring adonan terlebih dahulu supaya adonan mulus dan gak ada yang bergerindil. Ini udah aku pindahin dan udah disaring supaya hasilnya mulus.
Selanjutnya beri tutup plastik dan menempel langsung ke permukaan fla supaya nantinya tidak berkulit. Sisihkan, biarkan dingin, bisa dimasukkan ke dalam kulkas kalau udah nggak panas. Sekarang kita akan membuat donatnya. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku campur 200 gram tepung terigu protein tinggi dengan 50 gram terigu protein sedang. Kalau mau full terigu protein tinggi juga boleh banget ya. Tambahkan 30 gram gula pasir. Masukkan 25 gram susu bubuk. Tambahkan 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan. 1 gram bread improver kalau ada. Bread improver ini untuk mengoptimalkan pembentukan serat-serat donatnya nanti. Tambahkan 1 gram baking powder, ini opsional juga supaya serat-serat donat lebih bervolume. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur dan air dingin atau air es kurang lebih sebanyak 140 sampai 150 ml. Detail airnya ini kalau mau akurat bisa cek di kolom deskripsi. Aduk sampai tercampur rata. Sampai kira-kira membentuk gumpalan seperti ini. Selanjutnya kita akan uleni, bisa manual menggunakan tangan, bisa juga pakai mixer supaya lebih hemat tenaga. Di sini aku menggunakan Mito Stand Mixer Pico MX500. Desainnya elegan dan cantik. Mixer ini memiliki kapasitas 5 liter, dilengkapi dengan 4 jenis kepala mixer, kecepatan hingga 12 level, dan dayanya rendah banget mulai dari 150 sampai 400 watt. Uleni dengan speed medium sampai membentuk adonan dan setengah kalis. Kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini, selanjutnya kita masukkan 30 gram margarin. Di sini margarinnya aku mix dengan margarin putih. Kalau mau full margarin aja juga nggak apa-apa. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut mix dan uleni sampai adonan kalis. Waktu yang diperlukan bervariasi. Di sini aku mix sekitar 15 menit. Setelah 15 menit adonannya udah kalis dan juga udah elastis. Kalau kita ambil sedikit adonan dan kita rentangkan, bisa membentuk lapisan tipis seperti ini. Sekarang kita pindahkan adonannya ke alas datar. Supaya tidak lengket, tangannya boleh dioles margarin terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi adonan masing-masing dengan berat 30 gram. Dan ini setelah adonan dibagi-bagi dan ditimbang dapat sekitar 16 bagian. Kemudian bulatkan adonan, buang udaranya terlebih dahulu dan bulatkan seperti ini. Boleh di rounding seperti ini. Hasilnya menjadi bulat seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan dibulatkan. Beri tutup wrap atau kain bersih dan kita istirahatkan adonan selama 20 menit. Kita lakukan tahap resting supaya adonan rileks. Setelah diistirahatkan, adonan sudah mengembang dan rileks. Ambil adonan, letakkan di alas kerja yang sudah ditabur terigu. Kita beri tepung terigu seperti ini. Gunakan scraper atau benda dengan alas datar. Di sini aku pakai toples ya. Kita keluarkan udara dari adonan dengan cara ditekan seperti ini. Kemudian kita tepuk-tepuk adonan seperti ini. Proses ini dinamakan degassing, yaitu untuk mengurangi udara dalam adonan. Setelah itu kita lakukan bergantian sampai selesai. Susun di wadah yang udah ditabur tepung terigu, beri tutup dan kita istirahatkan lagi adonannya sebentar. Kita resting selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan cetak donat secara manual. Kita lakukan hal yang sama seperti proses degassing sebelumnya, cuman ini nggak perlu terlalu ditekan. Tepuk-tepuk ringan, kemudian ini bisa dirapikan menggunakan ring cutter seperti ini, supaya lebih presisi aja bentuknya. Kalau nggak mau dirapikan juga nggak apa-apa.
Setelah itu kita susun di wadah yang udah ditabur terigu, beri tutup dan kita lakukan proofing sampai adonan mengembang 2 kali lipat sampai siap untuk digoreng. Waktu bervariasi sekitar 30-60 menit atau bahkan bisa lebih, tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang 2 kali lipat dan siap digoreng, kita goreng sesuai urutan antrian. Goreng di minyak panas, di api sedang agak kecil dikit. Goreng hingga sisi bawahnya kecoklatan. Kalau proofingnya pas, donatnya akan terapung. Kalau tenggelam, berarti masih kurang lama waktu proofingnya. Setelah sisi bawahnya kecoklatan, balik dan biarkan merata. Setelah merata matangnya, kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia, donatnya udah jadi, siap untuk disajikan. Tunggu dingin kalau mau dihias atau diberi topping sesuai selera. Hasilnya lumayan banyak dengan ukuran yang gak terlalu kecil juga. Dan ini dia donatnya, ini benar-benar empuk. Dan kalau kita pencet-pencet akan kembali ke bentuk semula. Bagian dalamnya lembut dan dengan serat yang teratur. Cocok buat jadi ide jualan karena ini empuknya berhari-hari. Nah, sekarang akan kita isi menggunakan pastry cream atau fly yang udah kita dinginkan. Aduk rata terlebih dahulu sebelum digunakan. Kita aduk hingga teksturnya menjadi creamy seperti ini. Masukkan ke dalam piping bag dan siap dimasukkan ke dalam donat. Ambil donat, kemudian bolongi donat menggunakan pisau atau sumpit. Semprotkan pastry cream ke dalamnya. Donat bomboloninya udah jadi, hasilnya seperti ini, siap untuk disajikan. Donatnya empuk dan lembut, ditambah isian pastry cream yang lumer dan menggoda selera. Ini enak banget dan juga enggak enak. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat montok, empuk dan lembut, gak perlu waktu lama. Hanya 1 kali proses pengembangan aja, jadi bisa lebih hemat waktu. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 30 gram gula pasir. Tambahkan 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan juga 1 gram bread improver kalau ada, kalau nggak ada di skip aja. Tambahkan 1 gram baking powder, ini juga opsional ya. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur dan susu cair dingin kurang lebih sebanyak 150-160 ml. Kita gunakan cairannya yang dingin supaya saat proses pengadukan mixer, suhu adonan tidak memanas akibat pengadukan, sehingga lebih bisa mengontrol pertumbuhan ragi. Jadi kalau diulen manual menggunakan tangan, pakai suhu ruang aja. Aduk sampai tercampur rata. Sampai kira-kira membentuk gumpalan seperti ini. Selanjutnya akan kita uleni, bisa manual menggunakan tangan, bisa pakai mixer supaya lebih hemat tenaga. Di sini aku menggunakan stand mixer Mito Pico MX500 dengan mesin Metal Gear yang lebih tahan banting. Mixer ini memiliki kapasitas 5 liter, dilengkapi dengan 4 jenis kepala mixer. Uniknya ada kepala mixer red beater seperti ini. Kecepatan hingga 12 level dan dayanya rendah banget mulai dari 150 sampai 400 watt. Kita uleni menggunakan speed medium. Ulen sampai membentuk adonan dan setengah kalis. Kalau adonannya udah setengah kalis, selanjutnya kita masukkan 30 gram margarin,
dan tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita mix dan uleni sampai adonan kalis. Waktu yang diperlukan itu bervariasi. Di sini aku mix sekitar 15 sampai 17 menit. Setelah 15 menit adonannya udah kalis dan juga udah elastis. Kalau kita ambil sedikit adonan dan kita rentangkan, bisa membentuk lapisan tipis seperti ini. Selanjutnya pindahkan adonan ke alas datar. Supaya tidak lengket, tangannya boleh dioles margarin terlebih dahulu. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi adonan menjadi 12 bagian. Kalau ditimbang, berat masing-masing adalah 38 gram. Ambil satu bagian adonan. Sebelum dibulatkan, keluarkan udara di dalam adonan. Kemudian bulatkan adonan seperti ini. Boleh juga di rounding seperti ini ya. Hasilnya jadi bulat seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan dibulatkan. Kita susun di wadah atau nampan yang udah ditabur tepung terigu. Beri tutup atau kain bersih dan kita biarkan adonan mengembang hingga 2 kali lipat. Ini waktunya bervariasi banget tergantung suhu sekitar. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Antara 30 sampai 90 menit. Setelah mengembang 2 kali lipat dan siap digoreng, tandanya jika kita pencet akan kembali dengan perlahan, tidak meninggalkan jejak. Kalau meninggalkan jejak berarti udah overproofing. Goreng di minyak panas, di api sedang agak kecil, goreng hingga sisi bawah kecoklatan. Kalau proofingnya pas, donatnya akan terapung. Kalau tenggelam berarti masih kurang lama waktu proofingnya atau underproofing. Setelah sisi bawah kecoklatan, kita balik dan biarkan matang merata. Setelah merata, kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia, donatnya udah jadi, siap untuk disajikan. Tunggu dingin kalau mau dihias atau diberi topping sesuai selera. Untuk topping, aku menggunakan buttercream. Buttercream ini bisa beli jadi di toko bahan kue, atau bisa buat sendiri. Kita oleskan secukupnya di atas donat. Selanjutnya aku mau beri topping meses coklat. Kita oleskan secukupnya di atas donat. Nah, hasilnya seperti ini, siap disajikan. Gimana, gampang dan cepet kan bikinnya? Hasil donatnya montok-montok menggugah selera. Hanya 1 kali proofing jadi bisa lebih hemat waktu. Donatnya ini super lembut, empuk, ditambah topping jadi semakin mantap. Nah, untuk teksturnya, donat 1 kali proofing ini memiliki serat yang rapat, terlihat lebih padat, tidak se-fluffy dan se-airy yang proses proofing 2 kali. Di sini kelihatan ya, tidak terlihat banyak rongga. Beda sama donat yang di proofing 2 kali, ada proses degassing, resting, dan lain-lain. Tapi tetap enak, empuk, dan lembut kok. Jadi hemat waktu deh. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.